Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia, penugasan video berita berdurasi 10 menit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihanizah Mahendra Effendi sebagai pelaku dalam berita pertama dan pelaku dalam berita kedua, serta reporter dalam berita pertama. Saya Muhammad Al-Farisi, berperan sebagai korban di berita 1 dan korban di berita 2, lalu menjadi presenter. Saya Sapna Kalinta Bina, saya berperan sebagai korban di berita 1 dan saksi di berita kedua. Berikut video penugasan kami. Viral, video pelecehan kepada jemaah wanita yang sedang sholat pada hari Rabu tanggal 21 Agustus di Masjid Baureno. Aksi tak senonoh yang dilakukan pria itu viral usai diunggah salah satu akun media sosial. Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan narasi, "Astagfirullah, pria ini lakukan pelecehan kepada wanita yang sedang sholat jamaah di Masjid Baureno." Dari video berdurasi 37 detik, terlihat pria memakai hoodie berwarna hitam dan celana pendek masuk ke dalam masjid dan mendekati jemaah perempuan yang sedang sholat berjamaah. Kemudian, pria itu mendekati jemaah perempuan yang sedang khusyuk sholat sembari celingak-celinguk, lalu melepas celana pendeknya dan melakukan hal tak senonoh ke jemaah perempuan saat sedang sujud. Namun, aksi bejat itu langsung diketahui jemaah perempuan yang sedang berdiri di sebelah korban. Perempuan tersebut langsung membatalkan sholatnya dan berteriak, berusaha mencegah aksi pria itu. Terkait dengan kejadian itu, Kapolsek Baureno, Bojonegoro AKP Matsuis membenarkan kasus tersebut berada di wilayah hukumnya. Betul, terjadi di wilayah kami, terjadi di Masjid Al-Ukhuwah, Rabu 21 Agustus 2024. Berikut penayangan video CCTV yang ada di Masjid Al-Ukhuwah di Baureno. Baik pemirsa, kini saya sedang bersama dengan saksi dari kejadian pelecehan yang ada di Masjid Al-Ukhuwah Baureno. Jadi kan ibu melihat secara langsung tuh kejadiannya dan ibu sengaja membatalkan sholat untuk menghentikan aksi pelecehan yang dilakukan oleh pelaku. Awalnya seperti apa ya Bu? Dan bagaimana pendapat ibu mengenai hal itu? Awalnya saat itu saya seperti biasa, saya ingin sholat berjamaah di Al-Ukhuwah tersebut. Terus habis itu korban kebetulan berada di sebelah kiri saya. Kita lagi sholat berjamaah seperti biasa. Pada saat itu kita lagi tidal bangun dari rukuk itu. Saya melihat pelaku menempelkan badannya dari belakang korban. Saya yang melihat bahwa pelaku melakukan pelecehan langsung membatalkan sholat dan ingin mengusir pelaku. Saya berteriak agar mencegah hal tersebut. Namun pelaku udah kabur duluan setelah saya sadar. Jadi pendapat ibu bagaimana tentang hal itu? Jujur saya sangat amat kesal dan jijik sih, karena perlakuan yang dilakukan itu sangat biadab dan tidak dapat dimaafkan. Baik Ibu Sapna, terima kasih atas kesaksian dan pendapatnya. Saya Raihanizah pamit undur diri.
Pemirsa, kini pelaku diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro pada Rabu 21 Agustus 2024 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, beredar viral di media sosial detik-detik seorang pria mengenakan baju polantas tengah melakukan aksi perampokan di agen suatu bank di Pelalawan, Riau. Pria yang kini sedang diburu petugas kepolisian itu berhasil membawa kabur uang senilai kurang lebih 72 juta rupiah. Peristiwa saat perampokan itu terjadi berhasil terekam CCTV dan beredar viral di media sosial usai diunggah akun Instagram Lambe Turah pada Rabu 14 Agustus 2024. Dalam video, mulanya terlihat dua orang wanita yang tengah berjaga di meja pelayanan. Sementara, situasi pada saat peristiwa tersebut terjadi sangat sepi dan hanya terlihat dua wanita tersebut. Tiba-tiba, seorang pria dengan mengenakan kaos polantas terlihat masuk dengan tergesa-gesa. Pria tersebut kemudian berjalan masuk dalam meja pelayanan dan menutupi wajahnya menggunakan helm. Ia lalu bertindak brutal dengan menganiaya dua wanita yang tengah bertugas tersebut. Terdengar suara teriakan dari dua wanita tersebut yang tak mampu memberi perlawanan dan hanya bisa tertunduk di balik meja. Setelah melakukan tindak penganiayaan, perampok berseragam polantas itu mengambil uang sebesar 72 juta rupiah yang tersimpan di dalam tas hitam. Dengan cepat, ia bergegas pergi meninggalkan lokasi tempat peristiwa terjadi. Beruntung, kedua wanita yang dianiaya tersebut berhasil selamat meski mengalami syok berat. Berikut video kejadiannya. Dari pihak kepolisian sudah menangkap pelaku pada pukul 2 dini hari. Kami ingin menyita beberapa peralatan yang digunakan pelaku, seperti helm yang digunakan pelaku, alat senjata tajam yang digunakan pelaku berupa pisau, serta pakaian yang digunakan pelaku dan tas yang digunakan pelaku untuk membawa uang yang dirampok pelaku. Seorang bocah 6 tahun asal Pontianak bernama Nizam dibunuh ibu tirinya berinisial IF yang berumur 24 tahun secara sadis dan ditemukan tewas diduga disiksa olehnya. Namun sebelum Nizam tewas ternyata ia sempat mengungkap permintaan terakhir. Tiwi selaku ibu kandungnya lantas bercerita bahwa memang sudah 2 tahun ia jarang bertemu dengan Nizam karena tinggal di Jakarta. Kendati demikian, Tiwi tak pernah lepas komunikasi dengan Nizam, baik via telepon maupun video call. Tiwi heran dengan pelaku yang tega menghabisi nyawa Nizam, padahal menurutnya
korban adalah anak yang penurut dan tidak nakal. Bahkan komunikasi terakhirnya dengan Nizam pun masih diingat betul oleh Tiwi. Saat itu Nizam mengurai permintaan kepada ibu kandungnya. Tak disangka permintaan tersebut adalah yang terakhir diucapkan oleh korban. Lebih lanjut, Tiwi juga mengaku baru tahu bahwa sang putra selama ini mendapatkan penyiksaan dari ibu tirinya. Tiwi dibuat syok saat mendengar cerita guru-guru Nizam di sekolah yang pernah melihat luka lebam di tubuh korban. Usut punya usut, ternyata alasan pelaku membunuh Nizam karena cemburu dengan Nizam yang lebih disayang oleh ayahnya ketimbang anak kandung IF sendiri. Tadi merupakan video penugasan kami yang telah kami buat. Kami minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun nama dalam video tersebut. Terima kasih.